Halo, selamat sore Tribuners. Saya Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Rabu 26 Januari 2022. Hari ini Tribuners, seperti biasa, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk dikunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk destinasi wisata Danau Terpak ini untuk jadi tempat berakhir pekan. Jadi khususnya pada hari Sabtu atau Minggu, pengunjung di Danau Terpak ini membeludak ketimbang pada hari-hari biasa. Ya, Mbak. Baik, rekan Darullah, lalu berapa untuk tiket berwisata di Danau Terpak ketika Anda berkunjung ke sana, rekan Darullah? Ya, diinformasikan bahwasanya tiket untuk berwisata di Danau Terpak ini tidak menguras dompet tentunya ya. Tiketnya itu dibanderol Rp 35.000 saja per orang. Itu mulai usia 1 tahun ke atas. Jadi di bawah usia 1 tahun digratiskan untuk pengunjung. Jadi untuk semua hari, baik hari weekend maupun hari-hari biasa, harga tiketnya sama, yaitu 35.000. Jadi itulah harga tiket yang dihimpun Tribun Timur.com dari tempat wisata Danau Terpak. Iya, Mbak. Baik, lalu untuk wahana ketika Anda datang ke sana, rekan Darullah, apa saja wahana yang disediakan di tempat ini, rekan Darullah? Iya, Tribuners, diinformasikan bahwasanya wahana-wahana di Danau Terpak ini cukup lumayan banyak ya, sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat berwisata bersama keluarga. Ada apa saja itu wahana yang ada di sana? Di antaranya itu kita atau pengunjung bisa menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Nah, itu salah satu wahana yang ada di sana. Kemudian ada kolam renang dewasa. Selanjutnya ada wahana seluncuran air. Juga ada wahana kolam renang anak. Ada wahana taman bunga warna-warni. Ada wahana spot foto unik. Kemudian wahana kemandian anak dan flying fox. Jadi varian wahana yang ada di sana sangat recommended untuk membawa keluarga berakhir pekan di Danau Terpak. Jadi ada beberapa memang wahana yang khusus untuk dewasa dan ada juga yang memang khusus untuk anak-anak, sehingga sangat cocok untuk jadikan tempat berlibur bersama keluarga. Iya, Mbak. Baik, terima kasih rekan Darullah atas informasi dan juga laporan Anda. Terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Syaharudin yang merupakan pengunjung. Berikut informasinya untuk Anda. Terima kasih, kami memilih Danau Terpak karena kami menganggap Danau Terpak adalah salah satu wahana yang lengkap di Kabupaten Baru. Ya. Di mana di Danau Terpak ini wahananya cukup lengkap. Karena ada seluncuran untuk anak-anak, seluncuran untuk orang dewasa, kolam untuk dewasa, kolam untuk anak-anak. Dan juga ada yang sangat unik, ada kolam yang ada tong atau gentong hambur. Atau bila penuh, hanya terhambur sehingga anak-anak sangat cerah, ceria untuk di mandi-mandi. Dan juga uniknya, dia itu kalau di weekend itu ada hiburan. Ada hiburan untuk kita sambil menikmati suasana alam. Dan yang paling unik di sini kita dapat mengunjungi satu kapal. Sekarang kita tinggal di atas kapal yang terdampar. Ya, di kapal di atas gunung. Itu barangkali untuk. Jadi Tribuners, keroncong Sambul Fajar ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Kesenian warga Pulau Mendanau, Kabupaten Belitung ini menjadi satu-satunya karya budaya asal Belitung yang ditetapkan sebagai warisan budaya. Bahkan bersanding dengan 289 karya budaya tak benda di Indonesia 2021. Lebih lengkapnya ada rekan kami dari Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari, yang akan memberikan informasi untuk Anda. Halo, selamat sore rekan Lina. Selamat sore Mufti.
Baik, rekan Lina, bisa Anda informasikan dan jelaskan lebih lanjut mengenai keroncong Stambul Fajar ini sebenarnya seperti apa? Baik Mufti dan Tribuners, bisa saya informasikan bahwa keroncong Stambul Fajar merupakan seni musik warga Pulau Mendanau, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung. Budayawan Belitung Fitro Rozi mengatakan, kesenian ini tak terlepas dari pengaruh penyerangan Portugis di Malaka pada abad ke-16, serta perpaduan budaya antar pedagang Eropa. Simpul-simpul budaya dari beragam bangsa dengan berbagai motif kepentingan ini menariknya diminati oleh masyarakat pesisir di Pulau Mendanau, Kabupaten Belitung. Keroncong Stambul Fajar juga memiliki ciri khusus serta merupakan bagian penting dari perjalanan musik keroncong nasional, serta selain keroncong tugu yang sudah lama dikenal masyarakat musik pada umumnya. Demikian Mufti. Baik, rekan Lina, mungkin bisa Anda informasikan terkait dengan ciri khas dari musik keroncong Stambul Fajar ini dibandingkan dengan musik keroncong yang lain. Seperti apa, rekan Lina? Iya, menurut Ketua Dewan Kesenian Belitung, Iqbal Hasaputra, Baik, Tribuners, lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan kami dari Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari. Halo, selamat sore, rekan Lina. selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Lina, bisa Anda jelaskan lebih rinci terkait dengan keroncong Stambul Fajar ini sebenarnya seperti apa, rekan Lina? Baik rekan Mufti dan Tribuners, bisa saya informasikan bahwa keroncong Stambul Fajar merupakan seni musik warga Pulau Mendanau, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung. Menurut budayawan Belitung Fitro Rozi, kesenian ini tidak terlepas dari pengaruh penyerangan Portugis di Malaka pada abad ke-16, serta perpaduan budaya antar pedagang Eropa. Simpul-simpul budaya dari beragam bangsa dengan berbagai motif kepentingan ini menariknya diakrabi oleh masyarakat pesisir di Pulau Mendanau, Kabupaten Belitung. Keroncong Stambul Fajar juga memiliki ciri khusus, serta merupakan bagian penting dari perjalanan musik keroncong nasional, selain keroncong tugu yang sudah lama dikenal masyarakat musik pada umumnya. Demikian Mufti. Baik, rekan Lina. Lalu apa ciri khas dari musik keroncong sendiri, musik keroncong Stambul Fajar ini dibandingkan dengan musik keroncong yang lain, rekan Lina? Iya, menurut Ketua Dewan Kesenian Belitung Iqbal Hasaputra, keroncong Stambul Fajar merupakan representasi masyarakatnya, serta merupakan implementasi sistem pengetahuan masyarakat setempat. Ciri khas keroncong Stambul Fajar ini tidak terlepas dari pengetahuan mereka terhadap jejak sejarah masa lalu terkait tumbuhan yang bermanfaat dan memiliki nilai musikal yang kemudian digunakan untuk membuat gitar keroncong. Tidak hanya musik, bahasa pun dipengaruhi sehingga muncul artikulasi yang berbeda dari aslinya. Perpaduan itu terlihat dari gaya kampung tugu yang populer dengan keroncong tugu namun berirama Stambul. Kedua hal ini ditambah dengan kekuatan teknik tradisi yang dimiliki Ki Mat, seorang seniman keroncong Stambul Fajar asal desa Suakgual dalam bernyanyi. Kelompok keroncong Stambul Fajar dari desa Suakgual juga pernah ditampilkan di hadapan Profesor Victor Ganap yang merupakan ahli musik keroncong Asia Tenggara di Pusat Kebudayaan Kusnadi Harja Sumantri atau PKKH UGM. Agenda tersebut dihadiri seniman-seniman dan akademisi musik. Mereka sepakat bahwa keroncong Stambul Fajar adalah artefak penting tidak hanya bagi Belitung tapi juga bagi Indonesia. Baik, rekan Lina, mungkin dari informasi yang didapatkan di sana, bagaimana sebenarnya kesenian ini hidup di tengah masyarakat, rekan Lina? Iya, di tengah perkembangan zaman, keroncong Stambul Fajar tetap hidup dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Sebagai informasi, di Desa Pulau Mendanau ini ada 3 desa, yakni Desa Suakgual, Desa Petaling, dan Desa Selat Nasik. Menurut seniman keroncong Stambul Fajar dari Desa Suakgual, bahwa yakni Suherman atau akrab disapa Jabing, kesenian ini masih digeluti oleh kelompok masyarakat yang ada di tiap desa, serta masih aktif sampai sekarang. Bahkan di Desa Suakgual, kesenian ini masih dimainkan oleh para pemuda setempat.
Dan secara umum ada 2 kelompok keroncong Stambul Fajar yang ada di Pulau Mendanau, yakni di Desa Suakbual yang digawangi oleh Hikmat, Jabing, Sepoy, Parbong dan kawan-kawan, serta di Desa Selat Nasik yang digawangi oleh Ki Bahani dan kawan-kawan. Dan kemudian penampilan kelompok musik keroncong Stambul Fajar ini memang hanya bisa disaksikan pada momen tertentu saja, semisal pada tradisi perayaan Maras Tahun atau event-event tertentu lainnya. Demikian Mufti. Baik, terima kasih rekan Lina atas informasi dan juga laporan Anda. Untuk Anda Tribuners yang ingin tahu seperti apa keroncong Stambul Fajar, berikut ada cuplikannya untuk Anda. Menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners, Vihara Dharma Ramsi tampak mulai berbenah menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Ritual pencucian kimsin atau dibersihkannya patung dewa-dewi pun dilakukan. Pembersihan pun dilakukan dengan menggunakan air campuran bunga. Para relawan tampak membersihkan patung yang ada di Vihara Dharma Ramsi. Banyak kegiatan yang dilakukan untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami, Putri Puspita dari Tribun Jabar. Halo, selamat sore rekan Putri. Halo, selamat sore Mufti. Baik, rekan Putri, bisa Anda jelaskan lebih rinci terkait dengan apa yang dilakukan di Vihara Dharma Ramsi menjelang Imlek ini, rekan Putri? Ya, baik Mufti dan Tribuners. Jadi menjelang Imlek saat ini, Vihara Dharma Ramsi melakukan ritual kimsin, yaitu di mana patung-patung ini yang dipercaya sebagai roh para dewa dan dewi mulai dibersihkan dengan campuran dari bunga, dan selain itu juga setiap bagian sudut ruangannya di vihara juga dibersihkan dan mulai dicat ulang. Baik, rekan Putri. Lalu terkait dengan persiapan yang ada di vihara, bagaimana persiapan protokol kesehatan di tengah pandemi saat ini menjelang Imlek, rekan Putri? Ya, jadi di masa pandemi saat ini perayaan Imlek sudah mulai boleh dikunjungi untuk bagi yang mau beribadah. Dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan, dan juga bagi yang mau datang ke sana tetap harus scan barcode Peduli Lindungi, dan juga untuk pengunjungnya dibatasi 30 orang saja. Hal ini tentu berbeda dengan ibadah yang sebelumnya. Setiap orang boleh dibebaskan masuk tanpa harus dibatasi, dan tahun ini masih tetap harus dibatasi. Baik, rekan Putri. Lalu identik dengan lilin merah memang Imlek ya. Lalu bagaimana pemesanan lilin merah di Vihara Dharma Ramsi sendiri menjelang Imlek, rekan Putri? Ya, jadi di Vihara Dharma Ramsi juga menerima pemesanan lilin merah menjelang Imlek, dan mereka juga masih tetap terdampak oleh pandemi ini, di mana biasanya sebelum pandemi Vihara Dharma Ramsi mampu mendapatkan pemesanan sebanyak 70 lilin Imlek, dan untuk tahun ini mereka hanya mampu menerima pemesanan 30 lilin saja. Dan menurut
relawan Vihara Dharma Ramsi, mereka mengalami penurunan sebanyak 50%. Karena memang proses pembuatan lilin Imlek ini memang cukup lama, yaitu sudah dilakukan selama 6 bulan yang lalu, dan dalam proses pembuatannya ini dalam 1 hari bisa memakan waktu selama 3 jam. Baik, terima kasih rekan Putri atas informasi Anda dan Tribuners terkait dengan Dharma Ramsi bernama Asiken. Berikut informasi untuk Anda. Sebenarnya hari ini awal membersihkan kimsin, dan tadi kalian sudah lihat membersihkan kimsin. Hari ini dimulai. Ini biasanya apa aja sih Pak? 6 hari harus sudah selesai semua. Oh, dan baru dimulai hari ini? Baru hari ini. Biasanya apa aja tuh bagian yang dibersihkannya? Ya, patung-patungnya itu. Oh, patung-patungnya. Jumlah patungnya ada berapa Pak di Kalau sini? patungnya saya nggak akan sebutin, tapi altarnya saya sebutin 28 altar. Oh, 28. Patungnya banyak, aduh. Oke. Berapa bulan yang lalu Pak? Itu kalau bikin lilin setengah tahun sebelum Imlek itu sudah siap. Jadi nggak mendadak. Soalnya ini satu lilin ini 3 hari. Satu lilin 3 hari. Total ada berapa lilin Pak? 50, 30 yang kayak gini. Baik Tribuners, kita menuju ke informasi yang terakhir. Sejumlah kelenteng di Kota Manado, Sulawesi Utara juga nampak mulai berbenah untuk memperingati Tahun Baru Imlek Konsili pada 1 Februari 2022 mendatang. Terlihat para pekerja sibuk menghias kelenteng tertua di Manado yang berdiri sejak tahun 1819 itu. Pemasangan lampion, hiasan Imlek, dan pengecapan dilakukan di kelenteng yang terletak di Jalan Panjaitan tersebut. Demikian juga dengan kelenteng Kuangkong yang bersebelahan dengan kelenteng Ban Hin Kiong. Pemasangan ornamen Imlek nampak terlihat. Seperti apa pembedahan di kelenteng ini? Sudah ada rekan kami Andreas Ruau dari Tribun Manado. Halo, selamat sore rekan Andreas. Halo rekan Andreas. Halo rekan Andreas. Baik, bisa mendengar suara saya rekan Andreas? Bisa terdengar. Baik, rekan Andreas, bisa Anda informasikan terkait dengan pembenahan yang dilakukan. Apa saja pembenahan yang dilakukan di sana, rekan Andreas? Oke, jadi pembenahannya mulai dari renovasi ya.
renovasi itu ada dari memperbaiki genteng yang sudah rusak misalnya, atau mengecat kembali warna-warna yang sudah mulai pudar. Dan juga karena kelenteng tersebut sering ditutup dan sering tidak banyak kegiatan aktivitas, sehingga cukup berdebu ya karena semenjak pasca pandemi kemarin. Jadi mereka mulai memberes-beres, merapikan lilin-lilin, kemudian bersih-bersih area kelenteng, dan mulai memasangi bendera-bendera yang ada di samping kelenteng gitu, kira-kira. Sekian. Baik, Rekan Andreas. Lalu bagaimana sekilas informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kelenteng tertua di Manado ini, Rekan Andreas? Ya, jadi kelenteng yang tertua ini itu sudah 2 abad ya berdiri, dan kelenteng ini dinamai dari bahasa Sanskerta Tionghoa yang berarti ban, yaitu banyak, hin yang berarti berkelimpahan, dan kiong yang berarti istana. Dan untuk kelenteng sendiri punya sejarah yang kelam juga, karena pernah dibakar pada tahun 1970 ya, kemudian direnovasi kembali, dan mulai dari saat itu, yang dari awalnya kelenteng itu masih berbentuk bambu-bambu hingga sampai sekarang ini ya, nampaknya sudah ada tembok dan lain-lain ya, sudah mulai di upgrade tiap kali tiap tahunnya begitu. Oke. Baik, Rekan Andreas, lalu ketika Anda berkunjung ke sana, dari informasi yang Anda dapatkan, apa saja sebenarnya agenda menjelang Imlek, terutama di kelenteng Ban Hin Kiong ini, Rekan Andreas? Oke, jadi sebelumnya memang sudah dilakukan pembersihan arca juga untuk mempersiapkan para patung-patung dewa yang ada di situ. Dan setelah itu mereka langsung melakukan peribadatan. Nah, peribadatan di sini yaitu mengantar dewa tertinggi, dewa tersuci mereka, yaitu Kun Chao Kun Kong, itu sepertinya itu ke Kayangan ya. Di sana dewa tersebut bertemu dengan Tuhan katanya, dan kemudian kembali lagi pada 3 hari setelah itu. Nah, dari 3 hari setelah itu mereka melakukan kayak meminta persetujuan untuk melakukan ibadah di luar kelenteng, atau yang biasa kita sebut Cap Gome. Nah, di Cap Gome itu mereka akan keluar ke jalan dan akan berparade atau berfigura ya, gitu kira-kira. Dan itu 7 hari setelah Imlek berikut. Ya. Baik, terima kasih Rekan Andreas atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya, dan selamat bertugas kembali Rekan Andreas. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.